menyanyikan. Sikapnya itu anak inklusi terutama cacat tubuh yang dapat dilihat. Tapi kenyataannya dari sekolah yang ada di zona kita, SD yang ada di zona kita, dapat yang laporkan dari laporan beliau tidak ada yang kelihatan. Tidak ada yang kelihatan. Entah nanti setelah kita tes, begitu dia masuk ke sini lewat tes IQ. Makanya penting sekali tes IQ itu. Penting sekali. Uang untuk tes IQ kita tempel dia di PPDB di uang pakaian. Langsung itu yang kita isi. Sehingga dengan guru di PPDB itu kelas bertehat. Karena kita tidak punya tanggal daftar. Ya, itu kelas bertehat. Dia naik kelas namanya kedua terus pindahan ke kelas gitu. Di ujian masih gitu. Nah itu ada hubungannya dengan saudara sampul dia. Ya, itu data-datanya penting sekali. Bertiga, Bu Jan dan C, selaku ketua perlu kita. Nah ini bersyukur kita didanai seperti itu. Nih, di kesiswaan juga ada kaitannya gimana melindungi anak-anak. Ini harus berkaitan dengan inklusi. Nggak boleh dilepas-lepas. Bu Ian, Bu Dani, Mak Endo, Bu Endang, Bu Ari dan Bu Dantra kan makanya tidak bisa gitu. Semua di antara kita harus berkoordinasi. Juga itu ansip adalah untuk kegiatan saja, tidak ada untuk sarana. Tapi itu pengesit atau kita semua guru berapa jumlahnya itu semua guru menjadi pesertanya, tak terkecuali. Pasti ada pertanyaan, gimana saya mengajar hari Kamis Jumat? Ada libur. Jadi guru yang mengajar kedua misalnya jam 10 masuk dari pagi maupun dari paham untuk 2 hari ini. Jadi pembelajaran tetap jalan, tidak ada guru pengganti. Tidak ada guru pengganti. Ini perlu disadari supaya terbiasa kita mengatur waktu seperti itu. Memang banyak yang lain, nanti masih bintek atau jelas terjalan, jadwal bintek terjalan. Untuk semua guru, karena ini cuma sertifikat. Nah, Niko, barangkali mungkin kan panitia yang jangan dari hitungnya dia dapat minimal 32 jam. Ya dapat tulis teman-teman di panitia ini biar sama persepsinya. Untuk kelas 7 yang baru dapat 3 itu yang secara fisik itu ada Alfi, dia direksia, dia agak tajam gitu. Sementara Muhammad Firman ini juga dia ngomongnya dia nggak jelas, cadel ya, sama dia kurang fokus anaknya. Sementara si Amanda ini dia lemah tulang, yang tidak boleh. Ya. Sekarang boleh dia ke sekolah Amanda? Sudah dia boleh terkait ya ini kan nanti baru 3 saya dapatkan untuk kelas 8-nya rata-rata dengan rata atas, itu sekarang belajar tidak ada. Kelas 7 juga begitu. Berarti dari hasil tes IQ jadi tidak ada. Tidak ada Bu. Ya. Cuman saja kepada teman-teman guru di kelas nanti apabila melihat kelainan, contoh misalnya ini belajar saud, Mongko menyebut sehingga saud masih tinggal berkali tahunnya. Nah, sehingga kita bisa punya data kelainan apa semua kita ajak untuk mendata. Inilah garapan kita. Garapan kita. Nanti jangan juga lupa salah yang dengar pasti dikasih masuk mama dengan tetap memperhatikan proses terutama kita di guru dalam pembelajaran masa sekarang. Yang sekarang kan harus betul-betul mulai repot. Nah, itu yang kita sampaikan Bapak Ibu ini. Mudah-mudahan mulai besok semuanya berjalan dengan baik. Kalau kita mendapatkan orang dari luar sakit, untuk mungkin beda. Kemudian Pak Danu yang terakhir adalah keuangan BKD. Ya, keuangan BKD terus yang juga fakta dia sini sama Pak Kades nggak mau. Pensiun ini
Kepala Dinas Kabupaten Tabanan, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu peserta didik yang pada hari ini bisa hadir. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas anugerah beliau, kita dapat berkumpul dalam PBS, identifikasi dan asesmen, serta peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: pertama, pembukaan; yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; ketiga, doa; empat, pengarahan Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kediri; kelima, pengarahan sekaligus pembukaan oleh Bapak. Baik acara, marilah kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Selanjutnya mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMP, beliau baru dilokasi oleh Dinas Pendidikan, staf pimpinan dan peserta pelaksanaan didik yang berbahagia. Sedang kita mengatur Rama Laksana Pantai. Om Swastiastu. Asal berkembang yang syukur sudah mereda COVID-19, kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat kegiatan di ruangan ini. Selama kurang lebih 2 hari nanti kita melaksanakan unit ini dan terhubung kita dengan fisik, kemudian juga mempersiapkan perangkat mendapatkan suatu pelayanan yang juga sama dengan anak-anak yang lain. Perlu kami laporkan bahwa SMP 1 Kediri ini 98 khusus untuk inklusi ini itu sudah akhirnya diterapkan di sekolah kita ini sejak kurang lebih tahun 2013. Sesungguhnya semua sekolah di dalam PPDB ya, penerimaan peserta didik baru bahkan ada spesial persentase. Nah kemudian di kelas 7 sekarang ini terdeteksi baru 1 orang karena kita pandemi ini jadi belum bisa. Tahun lalu kami tidak bisa melaksanakan tes IQ langsung begitu penerimaan siswa baru tidak masuk akibat COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Serta bapak-bapak dan ibu-ibu peserta didik pagi hari ini yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita menjadikan syukur kehadiran Ibu Yang Biasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang tanpa kekurangan serta juga guna mengikuti bimbingan teknis penyusunan profil belajar siswa inklusif di Indonesia sendiri. Ini
tinggalkan, sehingga menugaskan kami untuk mewakili beliau. Jadi, Bapak-Bapak, saya memaknai sebagai pendidikan yang tidak diskriminatif, pendidikan yang ramah terhadap semua peserta didik, tanpa memandang suku, agama, ras, gender, serta kemampuan individu. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah keakuratan dalam penyusunan profil belajar siswa inklusif atau PBS-NI. Jadi karena dalam PBS ini memuat informasi seluruh kebutuhan siswa, terutama siswa informasi kesehatan, kelebihan serta kemampuan masing-masing individu. Jadi PBS ini kemudian dijadikan dasar oleh para guru untuk mengoptimalkan pengembangan potensi dari masing-masing peserta didiknya, dapat mengikuti bimbingan teknis ini dengan baik, dengan penuh keseriusan, sehingga apa-apa materi yang nanti diberikan oleh para narasumber dapat diterima dengan baik. Dan saya percaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini merupakan insan-insan pendidik yang handal dan profesional, yang selanjutnya dapat mewarnai pelaksanaan pendidikan inklusif khususnya di SMP Negeri 1 Kediri ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa merestui langkah kita dalam melaksanakan semua tugas kita. Selanjutnya dengan mengucapkan Om Abdi Namastu Namo Sidam, acara bimbingan teknis penyusunan profil belajar siswa inklusif di SMP Negeri 1 Kediri ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Sudah akhirnya diinstruksikan katakanlah seperti itu dari dinas kabupaten, dan kemudian untuk kami dalam SK dan pengajuan dari provinsi kemudian dari kabupaten, kita termasuk inklusi yang juga tergolong anak ABK. Di kelas 9 sekarang kami punya anak ABK di kelas 8 kosong untuk pelayanan fisik, kemudian di kelas 7 sekarang ada 1 orang. Dalam kepercayaan pemerintah dan masyarakat, kita memperdalam bagaimana melayani anak-anak inklusi di sekolah kami, terutama artinya yang ditugaskan, yang kita berikan kepercayaan untuk membina anak-anak reguler yang sedang kita punya, ada bimbingan khusus, kemudian untuk inklusi. Nah, mudah-mudahan dengan kesempatan ini barangkali Ibu Lubik yang menghormati teman-teman semua, selamat mengikuti sepenuhnya itu sanggup Ampura tiangnya mungkin tiang jadi mohon izin tiang mungkin berdiri Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Mogi Rahayu, salam sami. Penapi Bapak Ibu masih semangat hari ini? Masih. Mungkin sebelumnya saya akan perkenalkan diri ya Bapak Ibu. Kalau tidak kenal tidak sayang, kan demikian ya. Saya ini hanya bukan siapa-siapa. Saya guru biasa Bapak Ibu. Namun kalau misalnya mungkin ada sesuatu yang bisa saya bagikan adalah pengalaman saya. Pengalaman saya sebagai guru yang mulai dari tahun 85 saya ditugaskan mengabdi, mengajar di SLB Negeri 1 Denpasar sampai saya pensiun. Sekarang saya sudah setahun yang lalu pensiun.
berarti umur saya mungkin lebih jadi sudah dibilang lansia kan, demikian Bapak Ibu, lansia. Umur saya sudah 61 tahun lebih berarti saat ini. Ya, karena itu ada beberapa hal astungkara oleh Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu. Ini suatu rahmat yang luar biasa. Melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu nanti materinya semua Bapak Ibu silahkan, karena hal ini sangat-sangat penting bagi kita di dalam melayani anak-anak, semua anak, bukan anak-anak berkebutuhan khusus saja, semua anak. Karena tentu ada hal-hal yang perlu kita amati dari anak, apa kelebihan kekurangannya. Itu pada asesmen, identifikasi atau asesmen. Identifikasi dan selanjutnya di asesmen. Nah Bapak Ibu, nah ini cerita, ini berkaitan dengan apa yang kita akan lakukan nantinya. Nah, pada waktu apa namanya, sudah saya selesai special teacher di Norwegia, itu di apa namanya, di ya semacam ujian lah, sehingga bisa ya waktu itu mendapatkan prestasi di mana dapat ranking, tidak tahu saya bagaimana penilaiannya, dapat nilai tertinggi begitu. Ya terima kasih banyak, nilai tertinggi. Ya saya sebenarnya biasa begitu, saya merasa biasa. Banyak teman-teman yang pintar-pintar begitu, tapi tidak tahu penilaiannya dari mana. Ternyata di sini adalah panggilan hati dan ketekunan kita di dalam melayani anak-anak. Penilaiannya apa? Nah itu sudah terinternalisasi di dalam jiwa kita. Karena guru itu kan merupakan panggilan hati. Itulah hikmah kita melayani anak sehingga mendapat kesempatan. Begitu saya bersyukur juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Nah ini artinya dalam berbagi di sini, dalam artian saya bukan apa-apa. Bapak Ibu yang nanti akan melakoni, kan demikian? Ya jika itu suatu panggilan hati, rasanya pendidikan inklusif ini bukan beban. Apakah merupakan beban melayani anak-anak Bapak Ibu? Saya menanyakan demikian. Tidak, karena apa? Karena itu panggilan hati. Kita terus belajar bagaimana supaya bisa kita melayani dengan baik anak-anak tersebut. Tentang konsepnya Bapak Ibu mungkin sudah ya ini kan konsep pendidikan inklusif. Oh, perkenalannya sampai di mana ini Bapak Ibu? Ya, mungkin ada pengalaman saya juga. Akhirnya mereferal ke SLB. Nah itu yang terjadi. Maksudnya baik, ada niat ya sesuai dengan himbauan pemerintah, kita menerima semua anak tanpa mendiskriminasikan. Ya akhirnya anak itu tidak terlayani dengan baik. Nah supaya jangan terjadi demikian, mulailah sesuatu yang mana yang bisa Bapak Ibu lakukan. Mulai lakukan. Tetapi jika ada mungkin berbagai pertentangan di awal, tetapi filosofi pendidikan inklusif supaya semua anak bisa mendapatkan haknya dalam pendidikan yang layak dan bermutu, akhirnya begitulah terjadi pertentangan. Ya anak saya pintar kok tidak diterima begitu, anaknya itu padahal tidak bisa apa-apa ternyata diterima. Itu kan pengaruh persona ya. Nah inilah salah satu dari program pemerintah supaya anak mendapatkan haknya di dalam pendidikan. Karena itu anak kalau zona untuk anak diterima 1 kilo atau 3 kilo ya sampai di sini kalau SMP ya 5 sampai 3 kilo. Ya Bapak Ibu, nah demikian sampai 5 kilo. Kalau lebih misalnya dari itu mungkin direferal ke sekolah yang lain. Itu artinya pemerintah sudah berusaha memperjuangkan semua anak agar mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Anak bisa bersekolah dekat dengan rumahnya. Demikian Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini tantangan dari kualitas proses, karena ada anak yang begitu tentu belajar tidak menyenangkan begitu mungkin ya. Kalau kita tidak bisa mengelola pembelajaran bagaimana
bagaimana yang menyenangkan begitu. Terus pembelajaran di sekolah semata-mata untuk menyelesaikan kurikulum. Perbedaan dan keberagaman kurang diperhatikan. Nah, demikian tantangan yang kita perhatikan. Bagaimana caranya supaya sekolah itu menyenangkan? Bagaimana supaya pembelajaran bukan menyelesaikan kurikulum saja, tetapi memenuhi kebutuhan semua anak. Kemudian bagaimana kita mengakomodasi keberagaman. Karena kita semua di sini tentu beragam ya Bapak Ibu. Apakah saya sama dengan Ibu? Kan berbeda kan? Rambut saya panjang, rambutnya Ibu ya mungkin pendek. Rambut saya panjang. Ya, sebagai guru bukan pria raba, dulu namanya pria raba ya masih waktu itu tahun 85. Dan tunanetra betul Bapak, tunanetra bukan pria raba, karena pria raba itu adalah yayasannya. Kebetulan pendiri sekolah tersebut adalah Bu Surayan yang menjadi juga ketua yayasan gitu ya. Apa ketua atau beliau ikut di yayasan karena keluarganya juga termasuk suaminya mengelola yayasan yang dimana anak-anaknya tersebut bersekolah di SLB di dalam mereka mengasuh merawat anak-anaknya. Nah ini karena apa? Anak-anaknya banyak hambatan. Itu Bapak Ibu, ini adalah tantangan. Sebenarnya pendidikan inklusif adalah tantangan bagi kita. Bagaimana strategi kita bisa melayani semua anak begitu. Semua anak itu secara sederhana saja menyesuaikan sistem sekolah supaya sesuai dengan kebutuhan khusus anak. Nah itu jadi Bapak Ibu mungkin kalau melihat prestasi anak-anak kalau bisa ya, kalau mereka itu kita mampu di dalam melayani mereka bisa, karena banyak anak-anak seperti yang sudah saya layani sama seperti Bapak Ibu jadi guru ada, terus jadi apa ya, jadi mungkin mereka bisa berkontribusi di masyarakat sesuai dengan bidangnya. Nah itu karena kemampuan mereka sudah dikembangkan begitu. Nah ini pembelajaran sekolah disegregatif dapat dilaksanakan di sekolah umum. Mengapa? Ya melihat cuma ya begini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menerapkan mata mungkin hanya sekitar sinar begitu. Itu buta total. Tetapi ada yang masih memiliki sisa penglihatan, namanya low vision. Low visionnya ada juga yang ringan sampai yang ringan sampai yang mengalami ya mungkin sedikit saja, dalam artian mereka itu dibantu. Ya ada di sini ya ketajaman penglihatan, ada lapang pandang begitu. Jadi guru tunanetra umumnya mereka itu menguasai. Apakah pada orientasi mobilitas, karena ada tunanetra yang mungkin bisa dia itu berjalan biasa, kok dibilang tunanetra, tetapi dia itu tidak bisa melihat jarak dekat. Walaupun dibantu kacamata tidak bisa dikoreksi. Nah itu dia itu tidak bisa dengan kacamata apapun tidak bisa melihat ini. Nah itu karena dia hanya melihat lapang pandang aja, lapang pandang sehingga bisa berjalan seperti kita, tetapi tidak bisa belajar sama seperti kita gitu. Itu tunanetra yang demikian. Ada tunanetra dengan nah itu namanya tunnel vision ya, karena saya pernah di special teacher, mungkin istilah-istilah ini ada ya, saya berbagi bagaimana tunanetra kok lain-lain. Ada penglihatannya aneh gitu, eccentric viewing namanya, melihat begini tapi yang melihat di sana begitu. Itu ya eccentric viewing, macam-macam. Itu tunnel vision, ada peripheral vision ya, itu istilahnya. Nah ini untuk ketunanetraan Bapak Ibu. Jadi tunanetra itu tentu beragam juga untuk anak tunanetra. Tunanetranya ada yang total, ada yang low vision. Low visionnya dengan penglihatan bagaimana, ya mungkin dia itu melihat. Itu hambatan fisik dan motorik sudah.
Nah, ada yang namanya CV, cerebral palsy. Cerebral palsy anak yang kurang terkoordinasi dalam misalnya bicaranya, kemudian hambatan tersebut CV atau layu gitu, beda. Sekarang masih ya Bapak Ibu mungkin di Tabanan ini CIBI-nya Saraswati ada CIBI. Misalnya kalau kita menerima anak, tetapi payung hukumnya belum ada. Apa saja bukan mengambil. Ketika anak tersebut pulang dijemput oleh ibunya, kemudian dipapah seperti itu, sampai kelas 4 ini di SD di Denpasar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dengan cara pendidik yang mengaturkan diberitahu atau dikasih hati, ya, dikasih hati. Ini hati, beginilah keadaan yang kami di satu Kediri. Harapan kita karena tetap kasih kita kepada putra-putri bangsa yang meluruskan kita, semoga anak-anak kita tidak membedakan baik yang Afrika maupun yang dan Bapak Ibu semua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya lagi sekali terhadap ketekunan Bapak Ibu untuk mengikuti BIMTEK ini. Pasti kegiatan ini akan selalu terpantau baik di dinas provinsi, dinas pendidikan provinsi maupun di Direktorat Pusake, hingga pelayanan kita kepada anak-anak di dalam mengasuh anak-anak kita memiliki pandangan yang sama, gerak langkah yang sama, sehingga menjadikan mereka anak-anak hebat. Akhirnya kita semua kegiatan ini adalah Om Santi. Om Santi, 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 Om Santi. Dan sehat semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis pembuat si guru dalam melaksanakan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus kegiatan 2021. Bimbingan ini dilaksanakan secara daring dan tatap muka. Dengan pembicara untuk hari ini ada Bapak Dr. Iwayan Suratu Widyastrada LPMP Bali. Yang kedua ada Ibu Nikeke Ariwati SPK ke acara BIMTEK yang dilaksanakan secara daring. Kami persilakan Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Salam di kelas 789 SMP yang kita ini kesempatan hadir ikut perjuangan ini. Dampingilah anak-anak seperti itu sehingga suatu saat dia berhasil. Pasti dia ke SMA itu juga akan sulit anak-anak seperti itu. Nah, analisa oleh teman-teman di PK dan Bu Mutani di UPC dan Bu Mary, anak-anak broken home termasuk juga anak ABK. Nah, inilah juga yang harus jeli kita lihat Bapak Ibu, banyak jenis sekolah inklusi Bapak Ibu, sehingga kita punya pandangan yang sama. Belum bisa misalnya satu saat ada anak hebat misalnya masuk ke sini, diterima di sini. Karena yang lulus pandai ada katanya. Hanya berjasa saja. Satu saat aku Bapak Ibu. Semua rekan-rekan guru bisa mengikuti jalannya acara dengan baik dan maksimal. Dan untuk informasi lebih lanjut tempat nonton secara ini bagi sekolah-sekolah yang bagi tapi operasional, karena kurikulum yang sebenarnya adalah guru itu sendiri, gitu. Silakan teman-teman nanti mendiversifikasi sejauh mana Bapak dan Ibu bisa mampu sesuai dengan global, tantangan global. Baik, kemudian
sebagai pedoman dasar standar nasional perlu secara berkala ditinjau. Jadi nanti tidak ada mapel lagi di sekolahnya, tidak ada mata pelajaran lagi. Jadi lebih banyak. Oke, sekarang kan tidak relevan masih 5M itu kanan. Dulu kan kita ditekan, kita harus menggunakan ini, melakukannya. Jadi seperti itu yang Bapak Ibu perlu lakukan. Bapak Ibu nih, jadi supaya tidak lagi 3 PP, 19 PP. Sempurnaan pengaturan undang standar nasional pendidikan menempatkan SK kompetensi yang sudah memang dicanangkan dari dulu. Materi untuk hari ini itu tidak sangat WA-nya ya. Iya. Ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Begitu nih, karena dia ada tugas. Mohon maaf, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Nih, salam sama kelas sekolah mana ya. Ketemu lagi nih, karena suasana gini sulit kita. Yang kalau live di sini kemarinnya diskusinya ada bahasa sudah jalan bersama ya, interaksinya agak nyaman. Hasilnya manggil Pak Mas Santi. Nanti materinya dia kirim ke ibu ya. Untuk semua Pak ya, atas bimbingannya, mohon pendampingannya selalu Pak ya. Siap. 4, 5, 7, 8. Tuh, ya. Coba tepuk tangan. Nama sesi kedua tentang penyampaian materi dari kalau Bapak Ibu yang sudah menikah. Kalau saya nggak tahu. Ya, dan selamat datang kembali kepada ibu tadi pengawas kita, Adika itu anak berkebutuhan khusus, di mana transfer untuk memang kegiatan latihan dan mendapat disampaikan materi juga oleh Bapak Sirake. Kemudian sudah itu balik lagi ke sana. Ya. Kesempatan ini jujur seperti tadi yang dibilang oleh Ibu adalah yang sedikit menyentuh pribadi, itu adalah yudisium anak saya. Tetapi ingin menerjemahkan apa sesungguhnya yang harus kita lakukan ke depan. Tentu nanti seperti yang sudah kita ketahui, learning experience. Kalau kita sudah akan jadi pilot untuk pelaksanaan pendidikan inklusif, bukan hanya untuk hari ini, tetapi sebenarnya sudah semenjak dari tahun berapa Bu Sabu? 3 cantik yang dilirik baik oleh masyarakat maupun Bapak Ibu, sehingga terkesan kita jalan tetapi belum optimal. Mudah-mudahan dengan adanya kita pakai masker untuk sarung kami, beliau yang mewakili kita ke Jakarta, tentu apapun oleh-oleh ingin juga berbagi, mengajak Bapak Ibu semuanya bagaimana mengimplementasikannya ke depan. Ambil itu kepentingan pribadi, memberikan kuliah untuk kelompok yang ada di luar. Perada Pak Yang Sulaku sudah memberikan banyak bekal untuk kita. Yang hanya kembali mengetuk pintu hati Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap. Apa yang saya harus kerjakan? Kemudian
Thank you.